Rudiana katanya bersedia bersumpah, termasuk sumpah pocong. Aduh. Pak Rudiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Kemudian dijawab oleh Rudiana bahwa benar dan berani bersumpah, ya, bahkan termasuk sumpah pocong. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih kan Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Nanti kan begitu penilaian masyarakat. Nah, cuma persoalannya benar mau sumpah pocong atau tidak Rudiana ini. Nah, ada dua pemikiran terhadap pernyataan Rudiana yang berani sumpah pocong. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Nah, kedua, ya, bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi, sehingga ya berani sumpah pocong. Kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya. Apapun dampaknya, ia tidak yakin, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting ya, dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky Rudiana anaknya. Kan itu. Nah, jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu ya. Nah, secara hukum begini. Sekalipun Rudiana sumpah pocong, kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong. Jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Saka Tatal, Bang Farhat Abbas. Artinya ia bersedia. Taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Saka Tatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu. Justru kalau saya menginginkan ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu ya, kemudian dampaknya apalah misalnya, justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan, Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya, justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong itu loh. Nah, jadi secara hukum ya, ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum. Nah, masih mendingan ya, keadilan ini adalah Rudiana segera diproses hukum, segera diperiksa oleh Mabes Polri ya. Apalagi informasinya Dede sudah diperiksa, para terpidana juga sudah diperiksa. Nah, semakin mengerucut bahwa Rudiana itu harus diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan rame ini, dengan dikawal oleh publik ini, dikawal oleh media ini, dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini, kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadif Humas Polri terkait pemeriksaan Rudiana oleh Propam. Mudah-mudahan kali ini ya, terungkap yang sebenarnya, apakah Rudiana ini benar-benar ya, yang membuat skenario saat itu, apakah Rudiana ini
benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa terungkap apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilakukan Rudiana, skenario apa yang dilakukan Rudiana, sehingga 8 orang itu dihukum.